Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kabar kalian semua? Semoga alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semangat ya hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Coba teman-teman semua melihat teman sebakunya. Apakah ada yang tidak masuk? Oh, baiklah, alhamdulillah hari ini kalian masuk semua ya. Baiklah, di sini Ibu akan mereview materi kemarin, yaitu ada yang tahu nggak materi kemarin tentang apaan? Ya, benar sekali Putri, yaitu materinya tentang akidah. Dan ada yang tahu nggak akidah itu apa? Ayo. Ya, akidah itu yaitu tali pengikat sesuatu dengan yang lain. Kemudian dalam ilmu akidah yaitu ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan rukun iman dalam Islam dengan bukti-bukti dan dalil-dalil yang berkaitan. Kemudian segala rukun iman itu terdapat dalam surat apa anak-anak? Ya, benar sekali Torik, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285 dan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu hadisnya berbunyi antu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulihi wal akhiri wa tu'minul khair wa syarrihi, yang artinya berimanlah engkau kepada Allah, malaikat-malaikat, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan kemudian engkau beriman kepada qadar yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tauhid. Apakah teman-teman sekalian ada yang mengetahui tentang tauhid itu apa? Ya, Naila, tauhid itu apa? Bagus sekali. Tauhid yaitu mengesahkan Allah. Nah, baiklah, Naila kan sudah menjelaskan sedikit tentang secara bahasa tauhid yaitu mengesahkan Allah. Selanjutnya, tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan tidak ada sesuatu baginya. Kemudian kesaksian itu dirumuskan dalam kalimat syahadat, yaitu yang berbunyi la ilaha illallah. Kemudian ada ayat yang mengatakan bahwa segala keesaan Allah itu terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kemudian dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Keesaan Allah itu mencakup keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, serta keesaan dalam beribadah kepadanya. Kemudian yaitu nama-nama ilmu tauhid. Nama-nama ilmu tauhid yaitu ada 4. Yang pertama, ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin adalah ilmu yang membahas tentang pokok-pokok agama. Yang kedua, ilmu aqaid adalah ilmu yang membahas tentang masalah-masalah yang
yang berhubungan dengan keyakinan dan juga dengan keyakinan. Dan yang ketiga, ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu tentang kalam Allah, atau bisa disebut juga ilmu tauhid. Kemudian dan yang keempat, ilmu ilahiyah adalah ilmu tentang ketuhanan, yaitu kepercayaan tentang Tuhan dengan segalanya yang ada di dalamnya, berubah wujudnya, keesaannya, sifatnya, dan pertaliannya dengan Allah semesta. Di dalamnya berupa persoalan tentang alam, keadilan, dan kebijaksanaan Tuhan, serta qada dan qadar. Kemudian ruang lingkup tauhid, yaitu yang pertama, ma'rifat al-mabda, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan dengan pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ma'rifat al-watsiqoh, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ma'rifat al-ma'ad, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi setelah mati di dalam akhirat, dengan segala hal ihwal yang ada di dalamnya. Nah, ini nih yang perlu kita ketahui anak-anak, bahwa bahaya kita kalau kita tidak bertauhid. Yaitu apa sih bahayanya? Nah, ini dia. Bahayanya yaitu 1. Orang yang tidak bertauhid tidak akan mempunyai rasa optimisme dan pengharapan dalam hidup. Kemudian yang kedua, orang yang tidak bertauhid akan berpandangan sempit. Artinya, di dalam hatinya tidak ada dorongan untuk melakukan penelitian atau renungan tentang rahasia di balik kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak bertauhid akan mudah tertipu dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Kemudian yang keempat, orang yang tidak bertauhid akan tertutup hatinya. Dan yang kelima, orang yang tidak bertauhid akan selalu diliputi dengan rasa kegelisahan dan kegelisahan dalam jiwa. Oke anak-anak, materi itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian, apakah dari anak-anak semua ada yang ingin bertanya tentang tauhid atau tentang materi yang Ibu sampaikan barusan? Ayo, tunjuk tangan siapa yang mau bertanya. Oke, Putri. Bagus sekali pertanyaannya, yaitu apa saja yang kita lakukan setelah memahami ilmu tauhid ini. Yaitu tentunya kita harus memahami tentang ilmu tauhid, yaitu dengan 1, kita hanya mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Yang kedua, beribadah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, senantiasa bertawakal hanya kepada Allah. Yang keempat, menyadari bahwa Allah akan senantiasa melindungi kita. Dan yang kelima, bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan rahmat yang telah diberikan kita, sehingga kita dapat berdiri di sini, sehingga kita dapat berjumpa di sini di dalam kelas ini dalam keadaan
sehat walafiat. Nah, itu jawabannya Putri. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan mereview materi yang baru saja Ibu sampaikan. Yaitu, ada yang tahu nggak nama-nama ilmu tauhid itu apa? Ya, yang pertama ilmu usuluddin. Yang kedua, ilmu aqoid. Yang ketiga, ilmu kalam. Dan yang keempat, ilmu ilaiha. Baik, pinter sekali anak-anak. Dan ada yang tahu nggak pengertian dari ilmu usuluddin? Ya, Upin. Bagus sekali. Ilmu usuluddin adalah ilmu yang membahas tentang pokok-pokok agama. Untuk tugas minggu depan, yaitu kalian mencatat ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu tauhid dan juga penjelasannya, yaitu minimal 5 ayat di dalam Al-Quran. Nah, baiklah anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.